menikah dengan sepupunya dan dia terah bangsawan, namanya Sarah, wanita yang sangat cantik, dan itulah istri pertama dari Sayyidina Ibrahim. Setelah kejadian kita tahu yang ketika itu dikepalai oleh Namrud, terjadi konflik sehingga Nabi Ibrahim dibakar dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari negeri itu mencari tempat baru, yaitu diperintahkan ke Syam, yaitu Palestina. Palestina ini bukan juga kota baru. Masjidil Aqsa itu juga bukan bangunan yang baru. Karena awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan hudan lil alamin. Rumah yang pertama peribadatan yang Allah buat untuk persembahan kepadanya itu adalah di Mekah, namanya Ka'bah Musyarrafah. Rumah peribadatan yang kedua yaitu namanya Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Nabi menyebutkan jaraknya, bersahabat bertanya, "Kam bainahu ya Rasulullah?" Jarak antara pembangunan dari Masjidil Haram, haram artinya dimuliakan ya, masjid yang ada di Ka'bah atau Ka'bah Musyarrafah, dengan Aqsa. Kata Nabi, arba'ina sana, 40 tahun. Yang ini dibangun oleh malaikat, lalu di tapaknya memang dijadikan peribadatan Sayyidina Adam. Lalu yang kedua, Allah perintahkan lagi Adam untuk membuat Masjidil Aqsa. Nah, perintah ke Palestina itu sudah dijanjikan oleh Allah, disebutkan namanya Buq'ah Mubarakah, tanah yang terberkati. Kenapa tanah yang terberkati? Tidak satu nabi pun melainkan selalu afiliasinya ke tanah Palestina, tanah Syam. Syam ketika itu adalah meliputi yang sekarang ada Jordan, Palestina, Suria. Yang sebagian Syam itu ada Suria ya, Damaskus dan segala. Jadi kota-kota lama itu. Setelah berselang lama, akhirnya berhijrah lagi ke Mesir. Kan perjalanan Nabi Ibrahim ini saya skip saja lah, karena kita ingin mengisahkan tentang Israel ini. Dia bertemu dengan seorang raja, yang raja itu terpesona dengan istrinya, karena Sayyidah Sarah adalah wanita yang sangat cantik. Tapi Sayyidina Ibrahim mengatakan bahwa ini bukan istri saya, kalau menghindar untuk intimidasi. Dari segi riwayat begitu ya. Tetapi riwayat ini sangat lemah. Tidak mungkinlah seorang nabi membuat sebuah trik sedemikian. Intinya adalah dia ingin memaksakan dirinya untuk memiliki Sarah secara paksa. Tetapi setiap kali mendekati Sarah, Sayyidah Sarah, raja tersebut menjadi lumpuh. Ya. Pertamanya dihormati Sayyidina Ibrahim itu. Karena dihormati dalam artian untuk memikat Sarah ini tadi. Bukan niat-niat baik hati, bukan. Singkat cerita, setelah ada penerimaan segala macam, maka untuk membantu Sayyidina Ibrahim dalam kesehariannya, biar mendekati, biar mendapat Sarah ini tadi, diberilah seorang wanita. Wanita ini namanya Hajar. Ya, Hajar ini. Sudah tahu ya, jadi Hajar ini menjadi istri yang oleh Sarah karena sudah lama berkeluarga, tidak punya anak, dia tawarkanlah dirinya, sudahlah menikah saja dengan Hajar. Tapi tidak satu tempat, pindah ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemana? Ke satu tempat. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah Tuhanku, aku letakkan anak keluargaku fi wadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang gersang, yang tidak ada perkebunan, tidak layak untuk
dijadikan tempat kehidupan. Tetapi inda baitikal muharram Rabbana liqimus shalah, di sisi rumah sucimu ya Allah aku letakkan. Saya skip lagi, punya anak namanya Ismail. Sudah, berarti di situ Ismail menetaplah dia tetap di Baitullahil Haram ini. Sampai kisahnya nanti, kalau kisah haji nanti kita akan kelihatan di sini. Kita kembali ke kisah Sarah lagi. Ditinggalkanlah Hajar ini, perintah untuk kembali lagi kemana? Ke Makkah, ke Palestina, negeri Syam. Tidak berserang lama, datanglah kunjungan malaikat kepada Sayyidina Ibrahim, yang ketika itu diperintahkan untuk menghancurkan satu tempat yang tidak jauh dari negeri Syam itu, namanya adalah Sodom. Ya, tempat nyamannya Sodom. Jadi Nabi Lut ini adalah sepupu dari Nabi Ibrahim, diutus untuk ke situ. Kita skip lagi, nanti ada kesempatan kita cerita tentang kaum Sodom ini. Kembali lagi ke kisah Sayyidah Sarah tadi. Karena ini sudah beranak, akhirnya Allah anugerahkannya. Tahu kan dalam Al-Quran dikisahkan ketika dua malaikat itu datang, disiapkan Nabi Ajlin Hanif. Dia siapkan dengan anak kambing yang sedang cepat masaknya. Tetapi ketika dihidangkan, dia melihat tangan malaikat itu mendekati makanan, tetapi ibarat dia tembus begini, ya, sehingga takutlah. Fa'au jasa khifah, ketakutan Nabi Ibrahim. Ini siapa nih orang kira-kira? Ini bukan kaum manusia. Dia menyebutkan, kami adalah Rasulullah Rabbik, kami adalah malaikat yang diutus oleh Rabbmu ke kaum Lut, ke kaum Sodom. Dia menyebut di situ ada Lut. Tuhan memberitahu siapa yang di situ. Dan aku memberikan kabar gembira kepada kalian berdua, yang ketika itu umur Sayyidina Ibrahim 80 tahun. Ya, Sayyidah Sarah udah mendekati dalam 70 tahun, usia menopause. Sehingga tidak masuk di akal dapat bereproduksi, punya anak. Ketika ada gambaran berita engkau akan diberikan oleh Allah keturunan, maka Sayyidah Sarah secara spontan selaku manusia dan beliau tersenyum. Bagaimana mungkin kami yang sudah tua renta begini punya keturunan? Kan gitu. Akhirnya begitulah Allah berkehendak. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Saya ini punya anak namanya siapa? Ishak. Ishak dari Sarah, Ismail dari Hajar. Ini keturunan orang Palestina, Mesir. Ini keturunan orang apa tadi? Babilonia, Arab. Ya, skip lagi. Punya anak Ibrahim, Ishak, punya anak Nabi. Dan Ibrahim itu adalah tidak disebutkan bangsanya siapa, karena dia adalah orang Babilonia. Dan dia agamanya tauhid. Dia tidak ada yang namanya ras-ras yang namanya Yahudi dan Nasrani, yang pada akhir-akhir ini disebutkan menjadi pembentuk sebuah ras, bukan sebuah pemahaman, ya. Nah, Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Semuanya adalah nabi. Yakub ini nama lain daripada Nabi Yakub adalah Israel. Israel itu adalah Yakub. Isra artinya abd. Il itu adalah ilah. Jadi kalau bahasa kitanya adalah hamba Allah, Abdullah. Jadi kalimat-kalimat il itu memang sudah Allah kukuhkan dari sejak awal. Bahasa itu kukuh. Seperti nama-nama malaikat ujung-ujungnya il semua. Mikhail, ya, Israfil, Rafail. Il kalimatnya Jibril, ya, asal katanya adalah Jabarutullah, keagungan Allah, berubah menjadi Jibril. Israf, kemuliaan Allah, Israfil, ya. Jadi il itu ilah artinya. Yang orang-orang Yahudi menyebut kalimatnya, kalau tidak namanya Yahweh, namanya adalah Yahweh.
ilah, ilahi, Yahweh, Yahweh itu adalah Allah dalam bahasa Ibrani. Nah, Israel ini, Nabi Yakub ini punya anak 12 orang. 12 orang ini yang kita kenal, ada nabi di antara 12 itu namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini punya saudara namanya Benyamin. Ya, seibu sebapak dengan Nabi Yusuf. Tapi 10 orang ini tidak seibu dengan dia. Di antara nama-namanya ada namanya Rifai, ada nama seorang perempuan namanya Dina. Ya. Banyaklah nama-nama yang 12 itu, dan 12 inilah disebutkan dengan Bani Israel. Arti Bani artinya anak-anak Nabi Yakub. Di antaranya ada namanya Yahuda. Nah, Yahuda inilah nanti ada keturunannya namanya Zion, Sahyun. Jadi sudah 12 ini kita tahu. Siapa mereka ini? Apakah mereka orang-orang Yahudi? Oh, nanti dulu. Nabi Yakub berpesan kepada anaknya, wa idh hadara Yaqub al-maut. Tatkala menjelang ajal menjemputnya, Nabi Yakub mengumpulkan anaknya semua. Ma ta'buduna min ba'di. Apa keyakinanmu yang akan kalian sembah setelah peninggalku nanti? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhannya nenek moyangmu Ibrahim dan nenek, ya, artinya nenek mamak kami, yaitu Ismail dan Ishaq, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berislam, artinya berakidah yang satu dengan satu akidah tauhid. Jadi ajaran agama para nabi dari awal sampai kepada Nabi Muhammad itu Islam semua. Islam itu bukan dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan, Pak. Islam itu adalah yang dibawa sejak diturunkan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Islam namanya. Apa itu Islam? Anta'budullah, menyembah satu Allah, satu Tuhan, agama tauhid. Lalu yang berbeda itu apa? Syariat dan muatan ajarannya. Muatan ajarannya. Kalau akidahnya tidak. Maksud muatan ajaran apa sih? Cara sholatnya, cara puasanya. Kalau zaman Nabi Musa menikahi dengan adik, dengan kakaknya boleh. Tapi ketika pada zaman Nabi Muhammad dibatalkan itu. Ya. Ada yang namanya puasa, sifatnya bukan tidak makan, tidak minum, tetapi diberlakukan satu pantangan untuk tidak memakan satu makanan. Ya, misalnya tidak memakan daging, jadi puasa makan daging, yang lain boleh. Nah, enaklah kalau di situ ya kita yang mau makan sayur ini mudah mungkin tidak makan daging. Nah, orang-orang situ dia pemakan daging, kan gitu ya. Jadi ada syariat yang penting berbeda. Oke, tidak melebar ke situ. Kembali lagi kepada terah ini tadi. Jadi seluruh nabi itu agamanya apa, Pak? Islam, tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keturunan Bani Israel ini, anak Nabi Yakub, memang Allah sebutkan wa ja'alna minhumun nubuwah. Kami jadikan ada para nabi. Yang jumlah nabi dari kalangan Bani Israel itu lebih 1000 orang. Jadi Bani Israel seluruhan itu ya, dari sejak Nabi Ishak sampai kepada Nabi Isa bin Maryam, itu 1000 nabi jumlahnya. Mungkin yang kita kenal itu hanyalah 25. Di antara 25 itu dari Nabi Yakub, ya, turun lagi Nabi Yusuf, kemudian Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Ayyub, Musa,
wa Isa. Itu nabi yang memang harus diimani. Ya kan? Itu terahnya dari Bani Israel alaihissalam. Jadi Bani Israel itu ungkapan untuk menunjukkan kepada anak-anak Sayyidina Yakub alaihissalam. Nah, banyak di antara keistimewaan yang Allah ingin menunjukkan kepada kita. Begitu bejaknya kelakuan orang-orang yang terah Bani Israel ini. Sudah sebegitu banyak nabi, tidak tanggung-tanggung. Mereka lah umat yang berani membunuh nabinya. Berarti satu keturunan dengan mereka kan? Yaqtuluna nabiyya bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi di kalangan mereka satu kelompok, satu komunitas. Tapi beda prinsip, beda kepentingan, dapat menggugat kepentingan satu kelompok, sanggup dia membunuh nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Contohnya siapa? Nabi Zakaria. Yang dibunuh pertama sekali siapa? Yahya alaihissalam. Yahya dipenggal kepalanya, anaknya dulu. Melihat ini, Nabi Zakaria melarikan diri, bukan menyelamatkan diri dari tindasan Bani Israel yang ketika itu dibantu oleh orang-orang Bakhtansar, ya, orang-orang Rum, orang-orang Romawi. Larilah dia, menyelamatkan diri di tengah hutan. Nah, iblis menunjukkan ya satu kemukjizatan, dia bisa pohon menyelamatkan dia di kisahnya. Dan iblis menunjukkan bahwa dia bersembunyi dalam pohon itu. Dan ditebanglah pohon itu dan keluarlah darah. Dan Nabi dibunuh. Jadi kalau kita ingin melihat bahwa Nabi saja dibunuhnya, Tuhan pun ditipunya. Ya, kalau kisah Nabi Yakub kita lihat dalam dia ada namanya Taurat, ya Pak. Kemudian ada namanya Talmud, ada namanya Mazal, istilahnya. Taurat itu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Tafsir daripada Taurat ini, penjelasan-penjelasan tentang isi Taurat itu namanya Talmud. Ini karangan siapa? Karangan Arbab, karangan para rahib mereka, karang pada Rabai, istilahnya Rabi kita nyebutnya ya, Rabai. Ini karangannya. Tauratnya ditinggalkan, Talmud yang dipakai. Tahu kisah Talmud itu bagaimana? Dia mengisahkan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub ternyata di Bukit Tursina itu dia bergulat dengan Tuhan. Bergulat dengan Tuhan artinya sampai ke pagi Tuhan kalah. Dia tidak akan melepaskan Tuhan sehingga dia diberikan keberkatan. Sebegitu dia mengisahkan tentang Tuhan. Jadi dia mengakukan Tuhan itu adalah penyimpangan tentang Tuhan banyak dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, mereka inilah yang disebutkan dengan Bani Israel, dengan Yahudi. Yahudi itu sendiri asal katanya dari mana? Yahudi itu asal katanya baik, Pak. Hudna ilaik, kami kembali kepadamu ya Rabb. Orang yang kembali kepada Allah itu namanya Yahud. Tahawat atau tab, orang-orang yang bertaubat. Sama juga nama Nasrani. Nasrani itu asal katanya bagus. Karena Nasrani itu adalah ketika Sayyidina Isa bin Maryam ditindas oleh orang-orang Yahudi yang mengadakan rencana jahat, makar untuk membunuhnya, maka dia memanggil seluruh murid-muridnya yang beriman, orang-orang beriman. Di surah Saf Allah abadikan, man ansari ilallah, siapa yang sekarang berpihak denganku. Berpihak itu ansar namanya. Nasara orangnya Nasari, Nasrani. Ada juga yang mengatakan kalimat Nazaret itu asal katanya bukan Nazara itu tadi, Nazaret, orang-orang yang berpihak kepada Sayyidina Isa. Itu asal katanya Yahudi ini. Nah, di penghujung jalan pengkhianatan mereka ketika dari Nabi Sulaiman terjadi peperangan juga, pengkhianatannya mereka lah yang memulai.
Ya. Jadi ada kelompok yang tidak beriman dan kelompok yang beriman. Yang tidak beriman ini lebih dominan. Kisahnya kalau kita tarik balik, perangai ini persis seperti perangai anak-anak Sayyidina Yakub. Yang ketika 10 orang ini melakukan konspirasi untuk memasukkan Sayyidina Yusuf ke dalam sumur. Jadi perangai itu nurun. Kita tahu di antara nabi yang terkenal dikisahkan dalam Al-Quran, nabi yang rupawan sekali itu Nabi Yusuf, ya kan? Falamma ra'aynahu kabbarna wa qatta'na aydahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharun wa illa malakun karim. Ketika para wanita pembesar Aziz Mesir melihat penampakan dari Sayyidina Yusuf, dia mengatakan akbarna, mereka merasa takjub sekali. Subhanallah, ini bukannya manusia, ini malaikat. Wa qatta'na aydahun, mereka begitu terpesonanya, terhipnotis sehingga ketika diberi motong buah, memotong tangan itu tidak terasa. Dari mana ini? Kecantikannya ini? Ya, kecantikannya menurun dari Sarah tadi. Ya kan? Ada genetiknya ada. Nah, itu secara ilmu genetika pasti ada keturunannya dari Sarah, dan terahnya juga memang orang-orang bangsawan dari kalangan Babilonia. Nah, kisah inilah orang-orang Yahudi mengklaim bahwa asal mereka itu adalah keturunan dari Ibrahim, dan Ibrahim itu adalah Yahudi. Al-Quran lantas memberikan satu penjelasan atas kekeliruan yang mereka klaim tersebut. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyya walakin hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Yang namanya Ibrahim itu tidak dapat kamu nisbatkan sebagai orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Bukankah unzilat Taurat wal Injil min ba'di? Bukankah Taurat dan Injil itu Allah turunkan setelah Nabi Ibrahim? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim itu dituduh menjadi orang-orang Yahudi? Dan Ibrahim itu adalah menggunakan kalimat, bahasanya adalah bahasa Aramik. Bahasa Aramik ini memiliki dua penuturan. Yang aktif itu adalah Arab, dan yang kedua namanya Ibrani. Dan mereka ini secara ras disebutkan adalah keturunan orang-orang dari Sam bin Nuh. Maka namanya Semitik, orang menyebutkan Sam bin Nuh. Itu kisahnya. Lalu dilekatkanlah seolah-olah anti-Semitik, anti-Yahudi. Salahnya dua di situ. Salahnya yang pertama secara sejarah bahwa bukanlah Ibrahim adalah Yahudi. Salah kan? Yang kedua, dia menyebut seolah-olah mereka lah yang memiliki dominasi keturunan yang berhak untuk dikatakan keturunan terah para nabi. Sementara mereka telah Allah keluarkan. Mereka Allah keluarkan dari keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Karena perjanjian Allah dengan orang-orang Bani Israel, Allah akan berikan keistimewaan selama mereka beriman kepada Allah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah laknat mereka. Allah sebutkan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima kafaru wa kanu ya'tadun. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang yang kafir dari golongan Bani Israel atas lisan Nabi Daud alaihissalam. Nabinya melaknat mereka, mengeluarkan mereka, meninggalkan mereka. Dan juga Nabi Isa juga demikian. Nah, sehingga mereka ini ketika diselamatkan, Allah selamatkan juga. Dari zaman Nabi dulu, Allah selamatkan mereka. Maka Allah sebutkan faddalna ma'ala katsirin faddalnakum 'alal 'alamin. Allah istimewakan dari hamba-hamba yang lain, banyaknya nabi. Ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri lah, setara
Perdana Menteri di Mesir, kan dia membawa seluruh saudaranya ke situ. Maka pindahlah seluruh keturunannya di situ. Ujung-ujung ceritanya berkembang biak di situ. Tapi yang namanya Mesir ketika itu kan Mesir masih di wilayah ada sedikit berbatasan dengan Syam. Ya Palestina kan Rafah itu kan beda-beda dikit lah gitu tempatnya. Sehingga mereka ditindas nanti oleh Firaun. Diutuslah nabi dari keturunan mereka, Musa alaihissalam. Lalu Musa ini yang membawa Bani Israel itu menyelamatkan diri dari tanah perjanjian pada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kembali kemana? Kepada Baitul Maqdis. Tapi apa iya? Mereka yang beriman ya. Tapi kalau tidak beriman, maka Allah haramkan tanah itu kepada orang-orang yang tidak beriman dari kalangan Bani Israel. Perjanjian dalam kitab begitu. Dan ketika sudah azan Pak? Hah? Oh gitu Pak. Oke. Sampai mana tadi? Terinterupsi. Oh, Palestina ya. Oke. Pindah ke Palestina, itu yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, the Promised Land. Ya. Disebutkan dengan Asy'abul Mukhtar. Ya. Kita ini disebutnya apa? Syaraim. Artinya apa? Kita ini adalah human animal. Selain Yahudi, itu adalah manusia binatang. Jangan kita menganggap, kenapa? Dia mengklaim mereka lah the chosen people, Asy'abul Mukhtar. Jadi dia memandang sangat remeh sekali selain dari ya Yahudi. Dan itu menjadi dogma turun-temurun, menjadi creed mereka, menjadi akidah bagi mereka. Jelas? Sebegitu kentalnya akidah itu, sehingga ketika Nabi diutus Isa bin Maryam, mereka melakukan konspirasi atas dasar itu, konspirasi itu. Karena mereka selain daripada ajaran Taurat, itu adalah keluar. Tidak mungkin ada ajaran baru yang dapat menyelisihi atau membatalkan kitab Taurat. Ya kita cukupkan dulu di sini Pak ya. Yang luar biasa anak sejarah ya. Nanti kita lanjutkan. Kita apa dulu, pending dulu. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.